Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada topik kali ini saya akan membahas mengenai cara penanganan kelahiran anak babi dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi yang diampu oleh dosen kita yaitu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Mega Gina Dewi Rahmawati dengan NIM 21095111037 dari kelas A, izin untuk mempresentasikan materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Nah, oke, baik, kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita membahas tentang anak babi, tentunya akan ada masa atau fase kebuntingan. Nah, induk babi pada umumnya ini bunting selama 115 hari. Akan tetapi masa bunting ini dapat maju ataupun mundur karena 115 hari ini hanya merupakan kisarannya saja. Nah, selanjutnya yaitu jumlah pakan untuk induk bunting pada babi sebanyak 2,5 kg per harinya. Adapun fase kritis embrio atau fetusnya ini 30-35 hari pada awal kebuntingan. Pada umumnya, babi bunting ini memiliki bobot badan sekitar 130-125 kg dengan suhu optimal yaitu 14-20 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu ada tanda-tanda akan melahirkan. Biasanya induk babi yang akan melahirkan ini akan gelisah, tidak nyaman dengan posisinya seperti berbaring lalu bangun atau sampai dengan menghentak-hentakan kakinya, memukul-mukulkan ekornya, serta terjadinya penurunan nafsu makan. Nah, setelah tanda-tanda ini muncul, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dengan menyiapkan kandang yang bertujuan untuk kelancaran kelahiran anak babi. Nah, penyiapan kandang babi untuk yang sudah pernah melahirkan dapat dipersiapkan kurang lebih 3 hari sebelum kelahiran. Namun untuk induk babi yang belum pernah melahirkan, perlu adanya adaptasi dengan lingkungan yang lebih lama, yaitu dengan mempersiapkan kandang kurang lebih selama 1 minggu. Nah, yang selanjutnya yaitu proses kelahiran. Nah, pada kelahiran yang normal, ini ditandai dengan adanya 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Nah, pada stadium persiapan ini terdapat tanda-tanda seperti perut turun ke bawah, kemudian urat daging di sekitar vulva akan mengendur, kemudian vulva membengkak, berwarna merah, keluar lendir, kemudian aming mengeras, nafsu makan menurun, induk mulai mengumpulkan sarang, serta air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Yang selanjutnya, nah, yang kedua itu ada stadium pembukaan. Pada stadium pembukaan ini, induk babi akan tampak gelisah dan tidak nyaman. Lalu, 6 jam sebelum melahirkan, induk babi ini akan sering berbaring, tidak mau makan, dan sering buang air kecil. Yang selanjutnya, itu yang ketiga, yaitu stadium pelepasan. Nah, pada stadium ini, proses kelahiran biasanya berlangsung selama 1-12 jam. Apabila lebih dari 12 jam, berarti terdapat adanya kelainan. Selanjutnya, untuk membantu proses kelahiran anak babi, kita harus menciptakan suasana yang tenang. Setelah mencapai stadium ini, akan diikuti oleh adanya kontraksi rahim dan kekejangan daging perut. Nah, kemudian janin ini akan terdorong keluar dan lahirlah anak babi. Nah, selanjutnya yaitu setelah melahirkan. Nah, setelah melahirkan akan ditandai dengan keluarnya plasenta. Setelah itu, biarkan induk babi untuk beristirahat untuk sementara waktu dan jangan sampai plasenta termakan oleh induk babi. Mengapa hal ini dilakukan? Karena nantinya ini dapat mengakibatkan gangguan pada perut dan usus atau akan menyebabkan induk menjadi kanibal, yaitu memakan anaknya. Kemudian, alangkah baiknya plasenta ini dikubur. Selanjutnya, usahakan induk babi tidak terlalu lama berbaring karena kandang yang kotor berisi kotoran serta urin babi.
Nah, selanjutnya adapun penanganan anak babi yang baru lahir, yaitu membersihkan anak babi dari selaput lendir yang ada di tubuh anak babi, walaupun nantinya lendir tersebut dapat kering dengan sendirinya. Kemudian, tali pusar anak babi ini dapat putus dengan sendirinya atau dipotong kurang lebih 2,5 cm. Kemudian, segerakan anak babi untuk menyusu kepada induknya, karena air susu pertama kali ini mengandung kolostrum yang baik untuk anak babi, serta dapat menjaga suhu tetap optimal. Anak babi ini membutuhkan susu sebanyak 0,5 liter susu per ekornya. Nah, produksi air susu biasanya ini meningkat pada minggu ketiga sampai dengan minggu ke-6. Selanjutnya, pada minggu ke-8, air susu ini akan menurun. Kemudian, pada umur ke-6 minggu, anak babi ini perlu diberikan makanan tambahan. Nah, selanjutnya adalah pemberian tanda pada anak babi. Pemberian tanda yaitu untuk mempermudah dan mengetahui pertumbuhan babi, mempermudah mengadakan seleksi, mempermudah melakukan pencatatan dan administrasi. Kemudian selanjutnya pemberian tanda dilakukan pada babi yang berumur 3 minggu. Mengapa hal ini dilakukan? Karena babi pada umur 3 minggu ini sudah lincah bergerak. Nah, selanjutnya ini ada kastrasi dan atau pengebirian dan juga penyapian. Nah, kastrasi atau pengebirian ini dapat dilakukan lebih awal sekitar 4-5 minggu. Hal ini dilakukan karena babi muda lebih tidak mudah stres, tidak mudah pendarahan, dan lebih mudah untuk dilakukannya tindakan kastrasi. Adapun tujuan dari kastrasi ini adalah untuk mempertahankan kualitas daging yang baik, kemudian penimbunan lemak dan daging lebih cepat, kemudian untuk menghindari babi pejantan atau dengan kualitas jelek mengawini calon babi induk yang bagus, serta untuk menjinakkan babi jantan. Nah, adapun cara kastrasi ini dapat menggunakan dua cara, yaitu secara tertutup dan juga terbuka. Secara tertutup yaitu dengan mengikat atau menutup saluran menuju testes atau dengan memberikan zat kimia yang bisa mematikan sel jantan atau sel betina dengan jalan injeksi. Nah, cara terbuka yaitu dengan melakukan pembedahan. Nah, yang selanjutnya itu ada penyapihan. Nah, normalnya anak babi ini dapat disapi pada umur 8 minggu, namun ada juga disapi di umur 6 minggu, karena induk telah beranak dan melahirkan sebanyak 3 kali dalam setahun. Nah, terdapat 3 faktor penyapihan, yaitu yang pertama ada faktor induk, karena induk babi yang terlalu kurus atau masalah kesehatan, sehingga induk babi ini tidak dapat menyusui anaknya. Yang kedua ada faktor anak, yaitu karena pertumbuhan anak babi yang baik maka dapat disapi di umur yang telah disebutkan tadi. Dan yang terakhir adalah adanya faktor peternak. Nah, yang selanjutnya adalah perawatan anak babi dan kematian anak babi. Yang pertama ada perawatan anak babi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk merawat anak babi adalah penimbangan anak babi, kemudian ada pemotongan gigi, penambahan zat besi yang dapat diberikan melalui oral maupun injeksi, pemberian obat cacing, pemberian vaksinasi, dan penanganan kesehatan lainnya untuk kesehatan anak babi. Nah, yang selanjutnya itu ada kematian anak babi. Jumlah kematian anak babi ini sebelum disapi dapat mencapai 30-50%, sedangkan setelah disapi mencapai 5-10%. Nah, selain itu yang menyebabkan kematian pada anak babi ini adalah adanya perlengkapan kandang yang kurang memadai, kurangnya mendapatkan air susu, kekurangan zat atau gizi makanan karena ransum induk yang kurang baik, kemudian anak babi terhimpit atau tertindih induk, dan sifat buas induk yaitu induk kanibal. Nah, selanjutnya itulah teman-teman pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun perilaku dalam penyampaian materi ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.